I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that bitches on my line, and you know they come strap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neha Lestari, NIM 0306212241. Saya dari PGMI 6 semester 3 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari Masjid Al-Mashun untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Selamat menyaksikan. Sejarah Masjid Raya Al-Mashun Medan. Masjid ini merupakan salah satu peninggalan bangunan bersejarah dari Kesultanan Delhi yang terletak di kota Medan dan telah berusia lebih dari 100 tahun. Hingga saat ini, Masjid Raya Medan masih berdiri kokoh. Sesuai namanya, kata Al-Mashun memiliki arti dipelihara, sehingga masjid tersebut terawat dan terpelihara dengan sangat baik hingga saat ini. Meskipun bangunan masjid sudah berwarna tua, masjid tersebut justru menjadi ikon utama kota Medan setelah Istana Maimun. Masjid ini adalah bukti nyata di masa kejayaan Kesultanan Delhi yang memadukan kebudayaan umat Muslim dengan suku Melayu. Sultan Ma'mun Ar-Rasyid menjadikan masjid ini sebagai masjid kerajaan dan terbuka juga untuk tempat beribadah umat Muslim lainnya. Perancang masjid ini adalah seorang arsitek Belanda yang bernama Van Erp. Beliau juga merupakan pusat pembangunan kerajaan Delhi, Istana Maimun, yang jaraknya hanya sekitar 200 meter dari masjid. Sultan Ma'mun memilih Van Erp untuk merancang masjid sekaligus istana karena pada saat itu belum ada arsitek pribumi yang dianggap mumpuni. Proses pembangunan masjid dilaksanakan oleh J.E. Tinderman yang juga berkebangsaan Belanda. Pada saat itu, Van Erp tidak dapat melanjutkan proses pembangunan masjid dan istana karena mendapat panggilan dari pemerintahan Hindia Belanda ke Jawa dalam rangka untuk bergabung dalam proses penyelesaian candi terbesar di Jawa Tengah, yaitu Candi Borobudur. Masjid Raya Medan juga merupakan saksi sejarah atas penyebaran agama Islam di wilayah Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Di samping masjid yang masih berada di satu kompleks yang sama, terdapat makam keturunan Kesultanan Delhi, sehingga tidak heran jika masjid ini mempunyai sebutan lain bernama Masjid Delhi. Pembangunan masjid pada masa itu menghabiskan total dana 1 gulden secara keseluruhan yang dikeluarkan dari kantong pribadi Sultan Ma'mun sendiri. Namun kabarnya, tokoh kota Medan yang berasal dari etnis Tionghoa bernama Jo Evi juga ikut berkontribusi dalam hal pembiayaan pembangunan masjid tersebut. Dengan usianya yang sudah lebih dari 100 tahun, bangunan masjid masih bertahan sangat kuat. Hingga saat ini, kabarnya masjid tersebut belum pernah direnovasi, hanya ditambah sarana penunjang oleh pemerintah setempat dan pihak pengelola masjid dengan tidak mengubah bentuk aslinya. Meski bernuansa Islami, wisatawan non-muslim juga boleh berwisata ke masjid ini. Wisatawan non-muslim boleh memasuki kawasan masjid tersebut dengan syarat harus mematuhi peraturan dengan mengenakan pakaian yang sopan. Pemeran perempuan dilarang menggunakan pakaian tertutup serta mengenakan kerudung atau hijab. Sementara pengunjung laki-laki diharuskan memakai celana panjang supaya terlihat sopan. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah Masjid Al-Mashun. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.